be someone else special? Where'd he go? What? That you're a superhero. And you need a costume. Hello? I'm the flea, just like the insect. Too dangerous. And boom. Hai guys, kembali lagi nih di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas film yang seru lagi nih. Film superhero tapi agak beda dan unik. Karena kali ini superhero-nya tuh bocil yang mendadak dapat kekuatan super setelah digigit semut. Kok bisa ya? Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung ceritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe, terus nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi tokoh utama di film ini tuh bocil cowok ini nih, namanya Pele. Kasian banget guys, dia sering dianggap cupu. Terus karena badannya kecil, dia selalu dianggap lemah dan gak penting kayak semut kecil. Nah, di sekolahnya, Pele tuh naksir sama teman sekelasnya yang cantik, namanya Amanda. Tapi ya susah, Pele gak berani deket-deket sama Amanda. Di kelasnya juga gak ada nih yang mau temenan sama Pele. Pas foto aja, dia ketutupan karena badannya kecil. Bahkan pas gurunya ngasih tugas dan nyuruh mereka bikin kelompok berpasangan, si Pele udah GR, dia kirainnya Amanda ngajakin dia sekelompok. Ternyata yang diajak malah yang duduk di belakangnya. Lanjut guys, pas jam pelajaran selesai, semua anak-anak nih berlarian pulang. Tapi si Pele yang gak punya teman, duduk-duduk dulu nih, sendirian sambil makan apel. Tiba-tiba dia ngeliat ada bocil berkacamata yang diganggu sama dua bocil yang lain. Dengan pedenya, si Pele lemparin apelnya ke anak-anak bandel itu. Dia lupa guys, kalau dia itu lemah. Dan jadinya dia dikejar nih. Si Pele lari terus, dan dua bocil bandel itu masih ngejar dia. Pas ada kesempatan, si Pele akhirnya ngumpet nih di antara daun-daun. Dan tanpa dia sadari, ada seekor semut yang nyeri masuk ke celananya. Si Pele masih fokus sembunyi kan, takut ketahuan. Terus pas kayaknya udah aman, dia baru ngeliat-liat ke sekeliling. Ternyata dia masuk ke halaman sebuah rumah yang kayaknya kosong guys. Ini semut tadi udah nyampe leher aja. Dan si Pele digigit. Abis itu entah kenapa, dia ngerasa puyeng-puyeng gitu. Bahkan dia ngerasa tubuhnya udah mau pingsan. Sebelum kehilangan kesadarannya, dia ngeliat ada seseorang yang ngedeket. Siapa ya kira-kira? Nah, tiba-tiba hari udah gelap aja nih guys. Si Pele ternyata lumayan lama pingsannya. Sesampainya di rumah, dia udah ngerasa lemes dan ngantuk. Jadi ya udah deh, dia langsung tidur aja tuh. Dan entah kenapa, hari itu tidurnya gak tenang. Dia terus-terusan mimpiin semut yang banyak banget. Terus antara sadar gak sadar, dia jadi pengen nih makan manis-manis. Di pagi harinya, Pele kebangun dan kemahnya udah penuh sama sampah-sampah makanan manis. Mulutnya juga udah belepotan semua. Setelahnya gak peduli sama apa yang terjadi, Pele langsung sarapan aja nih guys sama ayah dan ibunya. Aneh banget, kotak minuman yang dia pegang nempel dan lengket di tangannya. Ayahnya Pele gak sadar ada sesuatu yang aneh terjadi sama anaknya. Sampai tiba-tiba aja, si Pele mecahin gelas yang dia pegang. Tapi ayahnya juga masih ngira, paling itu si gelasnya aja yang udah rapuh. Lanjut nih, di sekolah, pas Pele mau buka pintu, tiba-tiba aja malah copot guys. Jadi emang pasti ada sesuatu yang aneh terjadi sama tangannya. Dan pas banget nih, si cowok kacamata yang dia tolongin kemarin nih, ngelihat dia keheranan. Si kacamata jadi penasaran kan? Malah pas lagi jam olahraga, Pele yang dulu lemah mendadak jadi jago. Dia jadi kuat banget guys. Bahkan dia bisa tuh ngalahin gurunya sampai mental. Pas pulang sekolah, ini si bocah kacamata yang penasaran ngejar-ngejar Pele. By the way, ini namanya Wilhelm. Dan dia tuh suka banget sama hal-hal berbau superhero. Terus lihat kemampuan Pele tadi, Wilhelm jadi yakin kalau dia ini punya kekuatan superhero. Pas lagi ngobrol, tiba-tiba pandangan Pele tertuju sama pria misterius ini nih. Ternyata itu tuh orang yang ada pas dia pingsan kemarin. Dan entah kenapa, Pele rasa kalau pria itu musuhnya guys. Dan pria itu
ternyata tinggal di rumah yang kemarin dia lagi ngeliatin sebuah koran. Dan kayaknya dia punya rencana balas dendam gitu. Sementara Pele yang lagi ngayal-ngayal ngebayangin jadi superhero, lagi-lagi kekuatannya itu bikin dinding jadi hancur. Pele butuh bantuan, guys. Jadi akhirnya dia ngasih tahu semua hal aneh yang dia alami ke Wilhelm, termasuk soal gigitan semut waktu itu. Wilhelm semangat banget dan akhirnya ngajakin Pele ke rumahnya. Ternyata dia tuh emang suka banget sama superhero, guys. Koleksinya banyak banget. Terus dia juga pinter. Dia langsung nyari tahu kira-kira kekuatan super apa aja nih yang Pele punya. Dan setelah dites-tes, ternyata Pele ini punya kekuatan gigitan yang luar biasa. Buku aja digigit langsung hancur. Gak cuma itu, ternyata dia juga punya kemampuan indera penciuman yang tajam banget. Tapi sayangnya, gak kayak kebanyakan superhero yang bisa terbang. Pele ini gak bisa, guys. Ya, seperti semut yang gak bisa terbang. Nah, setelahnya Pele juga mulai nyoba-nyobain kostum yang cocok nih. Superhero kan butuh kostum. Si Wilhelm baik banget, dia selalu ngebantuin. Dan setelah proses yang lumayan ribet, mereka juga akhirnya sepakat Pele si superhero semut bakal punya nama panggilan N-Boy atau bocah semut. Habis itu, superhero harus nyelamatin orang kan? Jadi mereka mulai nyari-nyari target yang kayaknya butuh bantuan. Tapi nggak lama mereka lapar, guys. Jadi Wilhelm pergi jajan dulu sebentar. Nah, pas itu tiba-tiba aja ada seorang wanita yang teriak minta tolong karena dirampok. Akhirnya si N-Boy mau ngelakuin tugasnya yang pertama nih. Tapi perampok itu malah ngetawain dia. Udah cuma bocil, di kostumnya ada gambar semut. Udah gitu, malah N-Boy-nya nih yang jadi takut. Dia jalan mundur-mundur sampai gak sadar, guys. Udah macet dinding. Dan si perampok jadi bingung dong. Kesempatan itu dipakai sama N-Boy buat nyerang. Untungnya berhasil tuh. Akhirnya ditangkap deh sama polisi. Setelahnya, Pele si N-Boy menunjukkan kemampuannya manjat tembok sama Wilhelm. Tapi entah kenapa, kali ini gak bisa, guys. Ternyata tenaga N-Boy itu harus terus-terusan diisi pakai makanan manis. Wilhelm sengaja buatin kantong buat naruh coklat di kostumnya N-Boy, supaya dia gak kelaparan pas lagi jadi superhero. Sejak itu, N-Boy mulai aktif beraksi. Dia banyak nolongin orang. Makanya dia jadi populer, guys. Bahkan diberitain di TV-TV. Walau keluarganya dan teman-teman yang lain tuh gak ada yang tahu kalau N-Boy ini sebenarnya Pele. Semakin hari, N-Boy semakin terkenal, apalagi di sekolahnya. N-Boy jadi idola. Nah, termasuk si Amanda nih, guys. Dia juga ngefans banget sama N-Boy. Amanda punya saudara perempuan yang namanya Aida. Walau saudaraan, bahkan sekelas juga, tapi mereka gak terlalu akur. Pas lagi sendirian, tiba-tiba ada pria misterius yang berdiri di jendela kamarnya Amanda. Dan pas Aida sadar, semuanya udah telat. Amanda diculik sama pria misterius itu. Cuma tersisa kalungnya aja nih yang jatuh. Keesokan harinya, di sekolah ada bocil yang ngegantung hampir jatuh dari gedung. Seperti biasa, N-Boy langsung kerja nolongin. Udah ditolongin, ternyata itu cuma boneka, guys. Jadi itu semua rencananya Aida, karena dia harus ketemu dan minta tolong langsung sama N-Boy. Ternyata Amanda lagi diculik sama musuh jahat yang punya kekuatan super juga. Kekuatan kutu si pria itu tuh jahat. Dia ternyata punya dendam sama ayahnya Amanda dan Aida. Makanya si Amanda diculik. Jadi ayahnya ini punya perusahaan yang meneliti obat-obatan. Dan entah kenapa, musuhnya ini gak suka bahkan ngancam si ayah supaya ngebubarin perusahaan itu. N-Boy, Wilhelm, dan Aida berusaha nyari tahu nih kira-kira siapa pelakunya. Sampai tiba-tiba, N-Boy mencium baunya Amanda dari kalung yang terjatuh kemarin. N-Boy yang punya kekuatan penciumannya tajam, akhirnya berangkat nih, nyari-nyari lokasi keberadaannya Amanda. Dan akhirnya mereka bertiga sampai di rumah misterius waktu itu, tempat N-Boy dapatin kekuatannya. N-Boy yang sok berani akhirnya mutusin buat ngecek sendiri ke dalam. Dan di dalam sana ada banyak banget serangga-serangga yang kayak lagi diteliti. Terus setelah dicari-cari, akhirnya N-Boy berhasil nemuin Amanda yang dikunci di ruangan kaca. Tapi gak lama, guys, si pria berkekuatan kutu ini muncul, bahkan N-Boy juga ditangkap. Ternyata dia tuh dulunya peneliti yang kerja di perusahaan ayahnya Amanda dan Aida. Dulu dia berhasil nemuin kalau ada semut langka yang bisa diolah jadi obat super yang bisa nyembuhin segala jenis penyakit,
Pria itu akhirnya nyuntikin obat penemuannya ke si ibu yang sakit parah. Dan berhasil. Obatnya bisa bikin ibunya jadi sehat lagi. Tapi tiba-tiba perusahaan itu mutusin buat ngeberhentiin penelitiannya karena biayanya terlalu mahal. Gara-gara itu, si ibu jadi meninggal. Dan pria ini akhirnya mutusin untuk balas dendam sama pemilik perusahaan itu, ayahnya Amanda. Dia berhasil nyiptain serum super dari kutu. Makanya pria ini sekarang jadi punya kekuatan super ala-ala kutu. Dia jadi kuat banget, guys. Tapi kalau N-Boy butuhnya cuma makanan manis, nah, pria ini butuhnya darah, guys. Terus ternyata N-Boy juga ngedapetin kekuatannya karena salah satu semut super hasil penelitian pria ini lepas. Dan kebetulan ngegigit si N-Boy. Udah gitu pria ini bilang kalau N-Boy itu sebenarnya cuma bocil lemah yang gak ada apa-apanya. Kalau bukan karena gigitan semut itu. Sementara di luar, N-Boy gak sendirian, guys. Teman-temannya udah panggil polisi. Si pria kutu yang panik jadinya langsung buru-buru kabur. Beruntung semua bocil-bocil itu selamat. Tapi setelah kejadian itu, Pele jadi galau terus. Dia juga males jadi superhero. Soalnya dia sadar kalau yang dipuja-puja semua orang itu N-Boy. Sementara dia cuma bocil cupu. Tiba-tiba aja pas lagi belajar di sekolah, bangunannya kayak mau roboh. Semua pada lari-lari keluar. Ternyata si pria itu tuh balik lagi dan sekarang nyerang sekolah. Tapi Pele malah nggak mau berbuat apa-apa. Dia males mau pakai kekuatannya lagi. Nah, Wilhelm yang punya jiwa superhero terpaksa nih jadi N-Boy palsu. Walau ya dia nggak punya kekuatan super apa-apa. Rencananya dia mau nyemprot si pria kutu pakai pembasmi serangga. Tapi dia ketakutan. Dan jadinya dia nih yang ditangkap karena dikiranya N-Boy. Beneran nih, nggak lama N-Boy berubah pikiran. Dia khawatir sama sahabatnya. Jadi dia langsung nyari Wilhelm. Pas udah ketemu, baru deh di situ si pria kutu sadar kalau yang dia tangkap itu N-Boy palsu. Sialnya pas mau ngelawan, N-Boy belum ngisi tenaga, guys. Dia belum makan yang manis-manis. Untungnya dia ngeliat ada kulkas yang isinya minuman manis-manis. Langsung gercep deh, dia minum tuh. Dan kekuatan supernya udah baik lagi nih. Tapi sialnya, Wilhelm udah keburu dibawa kabur sama pria kutu ke hutan. Nah, kemampuan N-Boy kan semut, jadi gak bisa terbang. Terus buat nyusul, ya dia harus naik sepeda. Capek banget deh. Setelah jauh-jauh, N-Boy akhirnya berhasil nemuin dan ngebebasin Wilhelm. Terus N-Boy udah siap juga nih ngelawan si pria kutu. Kata-kata pria itu yang bilang dia lemah udah gak mempan lagi. Dan pria itu gak sadar, guys. Stok darah buat dia ngisi tenaga udah dibikin bocor nih sama si Wilhelm. Dan pas tanding melawan N-Boy, pria itu jadi kehabisan energi. Terus dengan kekuatan yang super, N-Boy si pelawan semut akhirnya berhasil ngalahin lawannya. Nah, setelah semuanya selesai, N-Boy ngedatangi rumahnya Amanda nih. Cewek ini seneng banget karena udah diselamatin. Dia minta dicium. Tapi N-Boy-nya udah move on, guys. Dia tahu kalau yang disukain Amanda tuh cuma sosok N-Boy, bukan dirinya sendiri. Dan dia malah jadi tertarik nih sama si Aida. Soalnya Aida selalu manggil dia dengan nama Pele, nama aslinya. Dia jadi berasa diakuin. Setelahnya, N-Boy jadi superhero yang kuat, tapi juga selalu dibantu sama teman-temannya yang hebat. Nah, itu dia tadi ceritanya, guys. Gimana, seru kan? Berikutnya kalian mau aku ceritain film apa lagi nih? Coba tulis di komen ya. Kalau kalian suka nih sama video ini, bantu aku dengan like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.